的三大奇鬼之一妖娆。突破生。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 509 sampai 510 atau episode 535 sampai 536 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan di Pulau Warisan, nama Kaisar Pedang Sungai, sudah menyebar ke sekitarnya, dan menyebabkan semua yang ada di Pulau Warisan, ingin mengetahuinya, dan juga Lu Feng telah memasuki dunia kemuliaan, dan bertemu dengan anggota aliansi Hong, dari ras manusia. Sementara itu di Istana Serigala Langit di wilayah ras iblis pun, berita tersebut sudah menyebar, dan sampai ke telinga Master Serigala Langit. Beri aku detailnya, kata Master Serigala Langit, menatap makhluk berbentuk ular itu. Aku membawa berita, kata ular itu. Aku di sini untuk memberitahu kamu terlebih dahulu bahwa, informasi penting akan segera dikirimkan kepada kamu. Pergi, kata Master Serigala Langit. Baik tua, ular itu terbang keluar dari Istana Serigala Langit dan berteleportasi. Master Serigala Langit berdiri di depan istana, dan menerima informasi dari alam semesta virtual. Meskipun sistem telekomunikasi, yang dimiliki oleh ras iblis, tidak dapat dibandingkan dengan ras manusia, atau ras otomat, mereka telah membangun sistem dasar, dengan menjarah bagian-bagian dari yang lain. Selain itu, makhluk yang menguasai alam semesta, dapat dengan mudah memperoleh informasi, dari ratusan juta tahun cahaya, tanpa perlu mengakses alam semesta virtual. Di antara bintang-bintang, muncul proyeksi virtual 3 dimensi. Master Serigala Langit melihatnya dari jauh, menyaksikan konfrontasi antara Luo Feng dan Bei San di tanah warisan harta karun. Ini dia, gumam Master Serigala Langit. Aku bisa tahu dari matanya. Dia telah melihat Luo Feng sebelumnya. Spekulasi yang dibuat oleh makhluk super lain, juga dari ras lain akan dipertanyakan, tetapi Master Serigala Langit cukup kuat, untuk membedakan antara hal yang nyata, dan bohong. Mata adalah jendela bagi jiwa, dan dia bisa mengenali manusia usil itu, dengan mata itu. Aku tidak percaya dia pergi ke sekolah dewa leluhur. Memang itu langkah yang cerdas, memang, tapi aku agak terkejut, manusia tidak bisa melindunginya, dalam ras mereka. Aku yakin dia akan tinggal di sekolah dewa leluhur, untuk waktu yang lama, ras cacing dan ras robot juga, mungkin menerima informasi. Mereka bahkan mungkin bertindak lebih dulu. Akan sangat merugikan mereka, jika mereka ingin membunuh Kaisar Sungai Pedang, dalam domain sekolah dewa leluhur. Aku akan membiarkan mereka melakukannya terlebih dahulu. Mata Master Serigala Langit berkilau, ketika dia memikirkan cara membuang orang ini, pria yang memiliki potensi, untuk menjadi makhluk hebat umat manusia. Master Serigala Langit telah melihat Luo Feng sebelumnya, dan dia yakin bahwa manusia berbakat bisa menjadi abadi. Namun, akan sangat sulit baginya untuk menjadi seorang ksatria semesta. Sulit bagi siapapun untuk menjadi ksatria alam semesta. Seperti Kaisar sejati Yan, yang telah terjebak pada langkah terakhir untuk usia. Atau seperti Kaisar Chamen, yang sama berbakatnya dengan Kasiar 7 pedang, tetapi tidak dapat menembus, bahkan setelah ratusan ribu tahun pelatihan. Dan seperti Kaisar Zuchong, yang merupakan bentuk kehidupan khusus di alam semesta, bahkan lebih kuat daripada beberapa ksatria alam semesta yang bona fide. Namun, dia masih tidak bisa menjadi ksatria alam semesta, bahkan dengan semua sumber daya yang disediakan oleh sekolah dewa leluhur. Tamu Gunung Duduk pernah berkata bahwa, sumber daya yang langka dapat membantu orang abadi, membuat terobosan mereka, dan menjadi ksatria alam semesta, tetapi itu adalah harga yang sangat mahal, dan kesuksesan tidak dijamin. Kaisar Sungai Pedang memang mengesankan. Namun, dia masih kalah, dengan bentuk kehidupan khusus, seperti Kaisar Zuchong. Dia pasti punya banyak rahasia, pikir Master Serigala Langit. Begitulah cara dia membunuh batas Kaisar, dengan kekuatan sebagai penguasa sektor.
Jika dia menjadi ksatria alam semesta, terutama yang tingkat tinggi, dia akan menyaingi Master Semesta. Mungkin dia akan menjadi pemimpin istana erosi surga lainnya, atau mungkin bahkan lebih kuat dari itu. Dia akan menimbulkan ancaman yang lebih besar, daripada Master Semesta saat itu. Bagi ras musuh, gagasan para ksatria alam semesta, yang menggunakan kekuatan para penguasa alam semesta, memang, lebih mengintimidasi, daripada para penguasa alam semesta yang sebenarnya, karena tidak ada yang bisa membangkitkan kembali penguasa alam semesta yang mati. Namun, meskipun penguasa semesta seperti pemimpin kota kekacauan, tidak bisa mengembalikan ksatria alam semesta sekuat pemimpin istana erosi surga, yang terkuat di alam semesta, seperti pendiri aula kapak besar, pasti bisa melakukan itu. Makhluk tertinggi yang bisa dibangkitkan kapan saja, ancaman apa itu? Ada rintangan besar antara ksatria abadi, dan alam semesta, kata Master Serigala Langit. Jika Kaisar Pedang Sungai tidak bisa melewati rintangan, tetapi umat manusia masih berusaha membantunya, mereka mungkin membayar harga, yang sangat besar tanpa imbalan. Meskipun Master Serigala Langit khawatir, tentang lonjakan kekuatan Kaisar Pedang Sungai, manusia ini jauh dari ancaman nyata saat ini. Aku akan menunggu, dan melihat, apakah ras cacing atau ras otomat, membuat gerakan pertama. Sementara itu, di waktu bersamaan, ras cacing dan ras otomat menerima pesan, pada hari yang sama juga. 4 ras puncak di alam semesta, manusia, otomat, cacing, dan iblis, memiliki wilayah yang saling berdekatan, dan perang di antara mereka bisa pahit, dan menghancurkan. Mereka pasti akan berusaha menghilangkan bakat, yang tak tertandingi sesegera mungkin. Ras robot beralasan, iblis dan cacing mungkin sampai kepadanya terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Sementara itu, cacing berdebat, manusia harus memiliki rencana untuk melindungi Kaisar Pedang Sungai sekarang, dan kita perlu mengatur serangan dengan hati-hati. 3 ras puncak adalah, satu-satunya yang peduli. Kekuatan lain yang bisa menyaingi aliansi Hong, semuanya ada di pagar. Adapun yang lebih lemah seperti aliansi 9 wilayah, mereka akan senang melihat 4 ras puncak, saling menghancurkan dalam pertempuran. Xin kemudian berpindah ke lapangan terbuka, di dunia kemuliaan. Luo Feng dengan cepat, berteman dengan banyak makhluk kuat. Aliansi Hong benar-benar tidak memiliki banyak ahli waris. Luo Feng tidak bisa membantu mengatakan. Memang, kata Kaisar Lili dengan anggukan, duduk di samping Luo Feng. Tapi ini hanya 1/4 dari kita. Kita manusia jarang hanya karena sekolah dewa leluhur, membagikan token mereka tanpa pandang bulu di antara ras, membuat kita pada posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, aliansi Hong hanya menginginkan elit, dan mereka yang berada dalam aliansi adalah, ras yang kuat atau anak perusahaannya. Luo Feng mengangguk. Ada beberapa ras biadab yang kuat di dalam aliansi Hong, dan mereka semua terdiri dari penguasa semesta. Kami tidak memiliki banyak anggota di aliansi Hong, dan itulah sebabnya, kami tidak mendapatkan banyak ahli waris, kata Kaisar Lili. Warisan Dewa Binatang, hanya salah satu dari banyak cara untuk menjadi lebih kuat, kata Kaisar Chamen, menggelengkan kepalanya. Manusia relatif lemah di dalam sekolah dewa leluhur. Kaisar Lili dan Kaisar Chamen, sama-sama manusia, dan lingkaran cahaya di kepala mereka hilang. Yang paling membuat frustrasi adalah, sulitnya bagi kita, untuk mendapatkan poin kemuliaan, kata Kaisar Chamen, menggelengkan kepalanya untuk kedua kalinya. Kita manusia memiliki alam semesta virtual, yang dicemburui oleh ras lain yang tak terhitung jumlahnya, terutama di dunia kemuliaan. Banyak orang barbar tidak akan dapat menantang kami, atau menerima tantangan kami. Kamu tidak bisa mendapatkan poin kemuliaan, tanpa cukup banyak pertempuran. Karenanya, kami tidak memiliki kesempatan untuk menerima warisan. Kaisar Lili mengangkat gelas anggurnya, dan berkata, kita hanya bisa menantang orang lain di aliansi Hong. Namun, hanya sedikit di antara aliansi kita, yang memiliki tingkat warisan yang sama, dan kita semua saling kenal dengan baik, jadi kita tidak akan menantang mereka, yang bisa mengalahkan kita. Tantangan, kata Luo Feng, memiringkan kepalanya. Dia telah membaca aturan dalam buku hitam, dan tahu bahwa dunia kemuliaan, dibagi antara alun-alun terbuka, dan dunia pertempuran. Poin kejayaan bisa didapat, dan hilang di dunia pertempuran. Setiap pendatang baru akan memiliki 3 poin kemenangan,
dan harga terkecil yang harus dibayar untuk setiap pertempuran adalah 1. Seorang ahli waris harus mengirim surat undangan untuk bertempur terlebih dahulu, kemudian menunggu sampai tanggapan positif, sebelum ia bisa terlibat dalam perkelahian. 100 poin kejayaan bisa ditukar dengan 1 warisan. Bisakah kamu bayangkan betapa sulitnya untuk mendapatkan 100 poin kemuliaan tanpa tantangan, kata Kaisar Chamen sambil menghela nafas. Kadang-kadang, ada beberapa yang menantang kita, tetapi mereka sangat kuat. Jika kami menjawabnya, setidaknya kami berada di level yang sama, atau kami hanya bersikap bodoh. Sangat sulit untuk mendapatkan poin kemuliaan, Kaisar Lili setuju. Kaisar Seribu Hujan berdiri di samping, tersenyum ketika dia berkata, dibandingkan dengan kamu manusia, aku beruntung karena aku tidak begitu terisolasi. Namun, kamu bisa mendapatkan poin kemuliaan, hanya jika kamu memenangkan pertempuran. Jika tidak, kamu akan kehilangan poin. Jika kamu kehilangan semua poin kemuliaan kamu harus menunggu 1 era untuk mendapatkan yang baru. Jika kamu kehilangan semuanya 3 kali, kamu harus menunggu 10.000 era untuk kesempatan lain. Dan jika kamu kehilangan mereka 6 kali, kamu harus menunggu 100.000 era, begitu seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya semua orang sangat berhati-hati, dan hanya akan membuat taruhan besar, jika mereka yakin mereka bisa menang. Biasanya, taruhan hanya untuk 1 poin kejayaan, per pertempuran, tetapi taruhan yang lebih besar, hanya akan terjadi pada kasus yang ekstrim. Kaisar Seribu Hujan menggelengkan kepalanya, dan menambahkan, meskipun ada banyak ahli waris, yang tak terhitung jumlahnya di sini, hampir tidak mungkin, untuk mendapatkan warisan tambahan, melalui poin-poin kemenangan. Jangan menertawakan, kata Kaisar Chamen. Setidaknya kamu ditantang. Tidak terlalu sering, jawab Kaisar Seribu Hujan. Dan kebanyakan dari mereka lebih kuat dariku. Luo Feng diam-diam mempertimbangkan, betapa sulitnya untuk menukar warisan, dengan poin kemuliaan. Sementara itu, banyak ahli waris dari ras-ras lain, mulai memperhatikan kedatangan Kaisar Pedang Sungai, atau, lebih khusus lagi, kedatangan Kaisar Pedang Sungai. Di buku hitam dunia kejayaan, waktu dan nama kedatangan, beserta catatan, selalu muncul ketika seorang pendatang baru tiba. Seseorang melirik buku mereka, berkata, dikatakan di sini, Sungai Pedang ada di sini. Dan ia membaca manusia pada catatan itu. Itu pasti Kaisar Sungai Pedang. Maka itu berarti dia ada di sini sekarang. Orang-orang barbar semua melihat dari jauh. Tidak mungkin bagi penguasa sektor, untuk membunuh batas Kaisar, hanya dengan pemahaman hukum, kata seseorang. Dia harus memiliki harta yang tak ternilai. Namun, di dunia kemuliaan, setiap orang memiliki intensitas yang sama dari tubuh yang abadi. Bahkan Kaisar Zuchong memiliki konstitusi yang sama seperti kita. Dan kita harus menggunakan senjata yang disediakan oleh dunia kemuliaan. Bahkan Kaisar Zuchong dikalahkan berkali-kali di dunia kemuliaan. Sedangkan Kaisar Sungai Pedang ini, adalah pewaris tingkat ketiga. Aku akan mengundangnya ke pertempuran, ucap seseorang berbicara. Aku juga akan melakukannya, seru yang lain. Akan menarik untuk menggertak, dan mempermalukan Kaisar Sungai Pedang legendaris ini. Aku akan menghancurkan Kaisar Pedang Sungai. Aku akan membuatnya sedih. Seketika itu juga, sekaligus, sejumlah ahli waris berbakat dari setiap ras, mengirim undangan pertempuran ke Blade River. Saat Luo Feng terus mengobrol dengan Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Chamen, dan Kaisar Lili, dia merasakan ada getaran pada buku hitamnya yang mengambang. Tunggu sebentar, katanya sambil membukanya. Matanya melebar. Nomor 10.232 mengisi bagian yang kosong, di sebelah baris undangan untuk bertempur, dalam buku, dan nomor itu membumbung tinggi. Sekarang 12.000, 13.000, 14.000, sekarang 20.000. Dan masih naik dengan cepat. Luo Feng hanya mendengarkan Kaisar Chamen dan Kaisar Lili, mengeluh tentang betapa sulitnya untuk mendapatkan tantangan. Namun, dalam sekejap mata, undangan untuk bertempur yang dikirim kepadanya, telah meroket. Setelah hanya beberapa detik, itu mencapai 30.000. Ini tidak bisa dipercaya, kata Luo Feng, jantungnya berdebar saat melihat nomor itu. Aku belum menerima undangan untuk berperang, terakhir kali aku memeriksa buku hitam. Itu terjadi begitu cepat. Luo Feng telah memasuki dunia kemuliaan sekarang,
dan telah memberi dirinya nama Pedang Sungai. Sebelum itu, bahkan jika ras lain ingin menantang Kaisar Sungai Pedang, mereka tidak dapat menemukan target. Tapi sekarang, Luo Feng muncul di lapangan terbuka, dan hampir semua ahli waris tahu tentang itu. Seperti yang diharapkan, banyak dari mereka ingin bertarung dengan Kaisar Sungai Pedang yang legendaris. Selain itu, Luo Feng adalah salah satu ahli waris dewa tingkat ketiga, dan dari semua 7 tingkatan, tingkat ketiga berisi pewaris terbanyak. Lebih dari 100 juta ahli waris berada di tingkat ketiga. Hanya ada beberapa ksatria alam semesta, sedangkan ratusan juta ahli waris adalah kaisar. Hampir semua pejuang berbakat, yang menjalani ratusan juta tahun pelatihan, mencapai tingkat ketiga. Banyak dari mereka telah menyelesaikan tingkat ketiga, dan mulai memahami tingkat keempat, seperti Kaisar Truyan. Dengan demikian, bagian terbesar ahli waris, berasal dari tingkat ketiga, diikuti oleh tingkat keempat. Sisanya, dalam urutan menurun, adalah tingkat kedua, tingkat kelima, tingkat keenam, tingkat ketujuh, dan tingkat pertama. Pemimpin surga erosi istana, mewakili ahli waris tingkat ketujuh, yang hampir sekuat dewa binatang. Sekuat mereka, hanya beberapa lusin yang mencapai tingkat ketujuh. Adapun tingkat pertama, bahkan para pendatang baru, memiliki beberapa dasar, sehingga tidak ada seorang pun di tingkat pertama. Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Lili, dan Kaisar Chamen semua, memperhatikan bahwa, Luo Feng menatap buku hitam itu. "Apa yang kamu lihat?" tanya Seribu Rain Emperor berteriak. Luo Feng memandangi ketiga temannya dari aliansi Hong, tahu dia tidak perlu menyembunyikan berita, bahwa begitu banyak ras lain menantangnya. Dia berbisik, "Aku telah menerima banyak undangan untuk berperang." "Banyak undangan," kata mereka. Mereka semua bingung. "Berapa banyak yang telah kamu terima?" tanya Kaisar Lili. 100 undangan kah? Menyadari ada yang salah, dia menggelengkan kepalanya. "Pedang Sungai, kamu terlalu terkenal. Kamu dapat membunuh Kaisar Batas, sebagai penguasa sektor. Ahli waris di sini berasal dari ratusan juta ras, di seluruh alam semesta. Mereka tidak akan beristirahat, sampai mereka bertarung denganmu dalam pertempuran, dan banyak dari mereka ingin menangkap kesempatan ini, untuk menghancurkanmu. Aku yakin kamu dapat menerima banyak undangan. Mungkin ribuan." Baik Kaisar Chamen dan Kaisar Seribu Hujan memandang Luo Feng. Luo Feng memblokir ruang di sekitar mereka, untuk memastikan bahwa hanya mereka yang bisa mendengarnya, ketika dia bergumam, "Sudah lebih dari 50.000. 50.000, Kaisar Lili berkata, membuka matanya lebar-lebar. 50,000, Kaisar Chamen menghela nafas. Dia telah menghabiskan kekekalan di Pulau Bauhinia, dan dia bahkan tidak ikut serta dalam 1000 pertempuran. "Ini waktu yang sangat singkat," kata Kaisar Seribu Hujan, bingung. Kaisar Chamen agak kecewa. "Sepertinya, bahwa aku telah meremehkan seberapa banyak ras, yang ingin bertarung denganmu. Kamu terlalu terkenal, dan kamu hanya penguasa sektor. Banyak harta dan harta sejati tidak ada di dunia kemuliaan. Kamu akan dirugikan ketika kamu melawan mereka. Mereka tidak hanya ingin melawanmu, mereka ingin menghancurkanmu. Mereka pikir mereka lebih unggul darimu." Luo Feng melirik buku hitam itu, dia sudah menerima lebih dari 60.000 undangan. Memang, ada banyak makhluk besar dari ras lain, yang ingin melawannya. "Kaisar Pedang Sungai, kamu salah satu ahli waris tingkat ketiga," kata Kaisar Seribu Hujan. Ahli waris tingkat ketiga dan ahli waris tingkat keempat, membentuk lebih dari 99% dari semua ahli waris di sini. Dan ada lebih dari 90 juta ahli waris, tingkat ketiga, kamu akan menerima 900.000 undangan untuk bertempur, meski hanya 1% saja yang menantang kamu. Luo Feng mengangguk. "Kamu harus hati-hati," Kaisar Seribu Hujan melanjutkan. "Jangan menerima undangan tanpa pertimbangan. Semua ahli waris menggunakan tubuh abadi yang sama, selama pertempuran di dunia kemuliaan, dan mereka semua 100.000 kali lebih kuat dari tubuh penguasa sektor. Kamu dapat memilih tampilan dan tipe tubuh kamu sendiri, tetapi konstitusi kamu sama. Dan kamu harus memilih dari senjata di dunia kemuliaan, yang semuanya merupakan senjata biasa. Lapangan bermain dipertahankan. Semua harta yang kamu peroleh di luar, dan semua keterampilan khusus yang kamu miliki akan hilang. Saat kamu dalam pertempuran, kamu hanya dapat menggunakan hukum penggabungan.
Semua hukum lain tidak berguna di dunia kemuliaan. Hanya hukum penggabungan yang dapat menghasilkan kekuatan. Luo Feng mengangguk, mendengarkan dengan cermat. Misalnya, Kaisar Seribu Hujan melanjutkan, Kaisar Zuchong adalah organisme khusus, dan unik di alam semesta. Tetapi di dunia kemuliaan, ia tidak memiliki tubuh yang abadi yang luar biasa, teknik yang luar biasa, atau harta yang sebenarnya. Dengan demikian, ia menjadi biasa. Dia hanya berada di tingkat menengah ke atas, dari ahli waris tingkat ketiga, dan dia akan jatuh ke salah satu yang lebih rendah dari menengah, ketika dia menjadi ahli waris tingkat keempat. Ya, kata Kaisar Chamen dengan cemberut. Selain itu, kekuatan pikiran penguasa sektor, tidak bisa dibandingkan dengan pejuang abadi. Kamu akan dirugikan. Kaisar Pedang Sungai, Kaisar Lili berkata, para pejuang yang kuat semuanya tiada taranya, dalam ras mereka. Cukup banyak yang datang dengan teknik puncak mereka sendiri, dan beberapa dari mereka bahkan, datang dengan teknik terbaik, adapun pemahaman hukum, ada beberapa di tingkat ketiga yang hampir menyelesaikannya. Ketika datang ke amplifikasi tubuh, mereka semua memiliki teknik mereka sendiri, dan tekad mereka adalah yang terbaik. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Teknik terbaik. Pemimpin kota kekacauan primal memuji dia, setelah dia menciptakan teknik puncaknya sendiri. Di tempat seperti Pulau Bauhinia, tempat tinggal ratusan juta, pejuang berbakat tiada banding, tidak mengherankan bahwa banyak dari mereka, telah menciptakan teknik puncak mereka sendiri. Namun, Luo Feng kagum bahwa beberapa telah menciptakan teknik pamungkas, meskipun mereka hanya menyelesaikan beberapa langkah pertama. Sekolah Dewa Leluhur mengumpulkan para pejuang berbakat, dari semua ras di alam semesta, pikir Luo Feng. Mereka memiliki berbagai talenta dan berbagai bentuk kehidupan. Beberapa memiliki tubuh asli yang luar biasa, dan beberapa dari mereka memiliki teknik yang luar biasa. Bisa dibayangkan, bahwa beberapa dari mereka, bisa datang dengan teknik terbaik. Kamu harus berpikir dua kali, sebelum menerima tantangan, karena komitmen mengikat, kata Kaisar Chamen. Mereka hanya akan dibatalkan, setelah kamu kehilangan semua poin kemuliaan kamu, jadi kamu harus berhati-hati. Baiklah, kata Luo Feng, mengangguk. Tiba-tiba, beberapa suara muncul dari jauh. Kaisar Pedang Sungai, teriak sebuah suara. Aku, Kaisar Taijing dari ras iblis, menantangmu, apakah kamu berani menerimanya? Kaisar Pedang Sungai, kamu bisa menyebutkan taruhanmu, seru suara lain. Tapi rupanya, kamu hanya memiliki 3 poin kemenangan, jadi aku akan bertaruh 3 poin kemenangan, apakah kamu punya nyali untuk melakukannya? Aku sangat meragukan bahwa Kaisar Pedang Sungai sekuat itu, ejek yang lain. Mungkin dia menjadi terkenal karena dia beruntung. Lebih banyak suara membanjiri daerah itu. Semua berbicara dalam bahasa manusia. Beberapa tinggi, dan beberapa rendah. Beberapa melengking, beberapa seperti guntur, dan ada yang serak dan bergema. Semua ras lain memprovokasi dia. Ya, memprovokasi dia, mereka semua adalah talenta tak tertandingi, dalam ras mereka sendiri, terutama di dunia pertempuran, di mana semua efek khusus tidak berlaku. Bagaimana mungkin, mereka mengakui kekuatan penguasa sektor? Apakah kamu pikir Kaisar Pedang Sungai, akan menerima tantangan? Tanya yang kuat dan kurus, dengan 9 daun di kepalanya. Dia berdiri bersama beberapa orang lain, semuanya berwarna hijau, dan hitam, dengan dedaunan di kepala mereka. Kulit mereka menyerupai kulit kayu. Mereka dari klan Fan Ling, dan tidak memiliki jenis kelamin. Semua adalah keturunan pohon Fan Ling. Mungkin dia akan, pada awalnya, jawab yang lain. Namun, dia akan menyadari kekuatan ras lain, setelah kalah sekali atau 2 kali. Ada banyak yang menantangnya kali ini, dan kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Dia hanya memiliki 3 poin kemenangan, dan dia akan kehilangan semuanya dalam waktu singkat. Dia tidak akan bisa bertarung, setelah kehilangan semuanya. Luo Feng, memang, ingin menerima tantangan dari para pejuang berbakat dari ras lain. Namun, dia tetap rasional. Dia tahu dia seharusnya tidak meremehkan mereka. Mereka bukan hanya beberapa petarung kuat biasa, dari medan perang luar daerah. Banyak dari mereka telah menciptakan teknik puncak mereka sendiri, belum lagi, mereka yang telah menciptakan teknik terbaik. Jumlahnya masih bertambah, kata Luo Feng, melihat buku hitamnya.
Sudah mencapai 100.000. Kaisar Chamen. Ya, pedang sungai, kata Kaisar Chamen, menatapnya. Aku punya ide, kata Luo Feng. Kamu memberiku jumlah alam semesta virtual. Aku akan meninggalkan dunia kemuliaan, dan memasuki alam semesta virtual, untuk kemudian menghubungkan kamu. Mari kita bertarung tiruan di alam semesta virtual. Bagaimana, apakah itu terdengar oke? Mata Kaisar Chamen berkilau. Baik, pintar, kata Kaisar Lili sambil tersenyum. Kamu akan melakukan pertarungan tiruan, di dunia maya pertama kali, sehingga kamu dapat menentukan seberapa kuat kamu sebenarnya, dibandingkan dengan ahli waris tingkat ketiga lainnya. Setelah itu, kamu akan tahu siapa yang harus dipilih untuk bertarung. Kaisar Chamen dan aku sama-sama tingkat menengah ke atas, dari ahli waris tingkat ketiga. Aku akan bergabung juga. Kamu dapat dengan mudah mempelajari seberapa kuat diri kamu, secara relatif, dengan melawan kami. Tambahkan aku juga, kata Kaisar Seribu Hujan. Aku dari aliansi Hong dan juga memiliki jumlah alam semesta virtual. Hahaha, terima kasih semuanya, kata Luo Feng. Luo Feng memiliki keinginan kuat, untuk bertarung setelah menerima begitu banyak tantangan. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Dia tidak tahu kapan atau, apakah dia akan menerima begitu banyak surat undangan lagi. Setelah diberi jumlah alam semesta virtual, pikiran Luo Feng meninggalkan dunia kemuliaan, dan terhubung ke alam semesta virtual. Xin kemudian berpindah ke dalam salah satu bidang praktek, di alam semesta virtual. Luo Feng berdiri di salah satu gunung, sementara Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Lili, dan Kaisar Chamen berdiri di depannya. Pedang sungai, kata Kaisar Chamen, setidaknya mari kita buat pertarungan yang bagus. Indera pertempuran mereka menyala terang, seperti Kaisar Tujuh Pedang dan Kaisar Meng Sui sebelumnya, telah lama terdiam. Namun dalam hal kekuatan, para pejuang ini lebih kuat. Siapa yang ingin memulai lebih dulu? Tanya Luo Feng, memandangi tiga makhluk kuat di kejauhan. Aku sedikit lebih lemah dari Kaisar Chamen, dan Kaisar Lili, kata Kaisar Seribu Hujan. Bagaimana kalau aku mengambil bidikan pertama, Kaisar Pedang Sungai? Jika kamu melawan mereka lebih dulu, kamu mungkin akan kalah dengan cukup buruk. Baik Kaisar Chamen maupun Kaisar Lili memandang Luo Feng, menunggunya untuk memilih. Jika kamu ingin bertarung, bawa yang terkuat, kata Luo Feng terus terang. Cukup adil, kata Kaisar Seribu Hujan. Kaisar Chamen dan Kaisar Lili saling memandang. Dan kemudian, dunia dipenuhi dengan suara menakutkan dari Kaisar Chamen. Kaisar Lili dan aku pada dasarnya, berada di level yang sama, katanya. Aku bisa bertarung dulu. Namun, pedang sungai, jangan meremehkan kami, hanya karena kami tidak tahu apa-apa. Hanya ada 2 atau 3 kaisar, tingkat dewa binatang, di antara manusia yang lebih kuat dari kita. Pendatang baru seperti Kaisar Tujuh Pedang, lebih lemah dari kita. Aku pasti tidak akan meremehkanmu, kata Luo Feng. Dia tahu betul bahwa di antara manusia, banyak dari orang tua mempertahankan profil rendah. Meskipun orang-orang ini mungkin terjebak, dalam langkah terakhir untuk selamanya, beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mengintimidasi. Sebaliknya, pendatang baru yang sedang naik daun, seperti Kaisar Tujuh Pedang, dan Kaisar Terbakar Mimpi, mungkin telah menikmati ketenaran luar biasa, tetapi jika mereka bahkan tidak dapat menembus 100 juta era, mereka akan pudar menjadi ketidakjelasan pada generasi mendatang. Itu hanyalah sifat kejam dari waktu. Sementara itu di udara, Luo Feng dan Kaisar Chamen saling berhadapan di kejauhan. Biasakan dirimu dengan tubuhmu yang asli, kata Kaisar Chamen. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa kita akan bertarung di dunia virtual. Karena itu, begitu pertarungan dimulai, kita akan membakar tubuh kita yang asli, dan bertarung dengan luar biasa. Jangan segan membakar tubuh kamu yang asli, seperti kamu pada kenyataannya. Baiklah, kata Luo Feng, merasakan tubuh asli virtualnya sendiri. Dengan kekuatan yang kuat mengisi tubuhnya, setiap selnya terdiri dari kekuatan abadi yang tak tertandingi. Luo Feng bisa, jika dia mau, berubah menjadi kekuatan abadi, yang tidak ada habisnya dalam sekejap. Bahkan ketika tubuhnya yang abadi hancur berkeping-keping, ia bisa pulih dalam sekejap mata. Keyakinannya pada dominasinya sendiri, dan kontrol absolut, jauh lebih kuat daripada ketika dia menjadi penguasa sektor.
Ini adalah tubuh yang asli 100.000 kali lebih kuat daripada penguasa sektor. Ada pro dan kontra, kata Luo Feng, menyesuaikan diri dengan tubuh asli ini. Dalam kehidupan nyata, bahkan dengan bantuan jiwa jenderal, kekuatan spiritualku hanya pada tingkat kaisar yang rendah. Berkat tekadku, yang lebih mendominasi, daripada sebagian besar ksatria alam semesta, aku akhirnya bisa menyaingi kaisar puncak. Tetapi sekarang, bahkan tanpa jiwa jenderal, aku telah mencapai ranah kaisar puncak dengan kekuatan suci virtual. Ditambah dengan kemauan dan kesadaran aku, secara alami aku akan tumbuh lebih kuat. Selama periode penguasa sektoralnya, kekuatan primal telah bergabung dengan kekuatan spiritual, menjadi kekuatan dunia. Selama periode tingkat abadi, mereka menjadi kekuatan abadi. Sekarang, dengan kekuatan suci abadi virtualisasi, dia bisa menyerang serangan jiwa. Sebelumnya, di dunia nyata, gumam Luo Feng, kekuatanku di dunia terlalu lemah. Jiwaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jiwa pada umumnya, bahkan setelah amplifikasi jiwaku, menggunakan teknik yang aku warisi, dari Jenderal Catatan Dewa Iblis. Tapi sekarang, kekuatan tubuh aku, yang tervirtualisasi menguatkannya sekali lagi. Dari aspek kekuatan tubuh dan amplifikasi, Luo Feng, memang, telah meningkat banyak. Namun ada kelemahan. Harta tertinggi, peta bintang, telah hilang. Kekuatan peta bintang, bisa membantu Luo Feng melompati 2, atau bahkan 3 level. Sedangkan untuk senjata, saat ia membalikkan telapak tangannya, 600 bola emas semi-transparan, yang dipenuhi ukiran misterius, yang merupakan interpretasi teknik terkuat Luo Feng, mulai melayang di atas tangannya. Ini adalah senjata spiritual yang sangat umum dibuat Luo Feng, melalui alam semesta virtual. Lagi pula, hanya senjata biasa yang bisa digunakan, selama pertempuran di dunia kemuliaan. Apakah kamu sudah terbiasa dengan itu, kata Kaisar Chamen. Luo Feng tertawa. Kaisar Chamen, katanya, kamu harus mengerahkan upaya terbaikmu, untuk menghindari kekalahan yang memalukan. Dengan suara ledakan, napas Luo Feng meningkat. Setiap selnya mulai terbakar sepenuhnya, dan kekuatannya menjadi 1000 kali lebih kuat, dalam sepersekian detik. Berapa lama kamu berkultivasi? Tanya Kaisar Chamen. Sedikit saran ramah, jangan main-main dengan kami orang-orang tua yang tangguh. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Tiba-tiba, 2 cakar raksasa berbentuk pedang muncul, menutupi tangan Kaisar Chamen. Terdengar suara yang berdengung. Kemudian 600 bola emas, melayang saat Luo Feng membalikkan tangannya. Pembaca roh, kata Kaisar Chamen. Dia sedikit mengernyit, menatap Luo Feng dengan bingung. Sebelum menuju ke tanah warisan, pembaca roh seharusnya diberitahu, oleh anggota dalam ras mereka bahwa, mereka akan dirugikan, jika mereka mengambil jalan Dewa Binatang. Mengapa Kaisar Pedang Sungai masih pembaca semangat? Luo Feng melemparkan bola-bola itu secara acak. Melalui pola rumit pada 600 bola emas, kekuatan tubuh yang tervirtualisasi mengaktifkan hukum penggabungan, sumber-sumber utama. Tiba-tiba, Dewa Binatang besar muncul di udara. Karena langkah ini dilepaskan dengan membakar kekuatan dewa, Dewa Binatang buas ini lebih nyata, sedemikian rupa sehingga, ekornya yang bersisik memiliki kekuatan yang luar biasa, tak terhingga. Kaisar Chamen mendengus dalam. Kaisar Chamen bertransformasi dengan cepat, menjadi Dewa Bintang yang berbentuk manusia, dengan pundak tebal yang tertutupi oleh armor berskala. Di belakangnya, bayangan, raksasa Dewa Binatang terlihat juga muncul. Matanya penuh dengan kegilaan. Manusia yang kuat ini, cukup sopan sesaat sebelumnya, tiba-tiba menjadi gila dan biadab. Kaisar Chamen menjadi seberkas cahaya, dan menerkam Luo Feng. Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Lili, menyaksikan dengan penuh perhatian dari jauh. Kaisar Pedang Sungai memang mengesankan, kata Kaisar Seribu Hujan terkejut. Meskipun dia dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan, dia telah terbiasa dengan gaya bertarung Kaisar Chamen, dalam waktu singkat. Tunggu, kata Kaisar Lili dengan suara lembut. Kaisar Chamen berpikir bahwa Kaisar Sungai Pedang lemah dalam teknik, karena waktu kultivasi yang singkat. Itulah mengapa Kaisar Chamen tidak menggunakan teknik rahasianya, yang paling kuat sejak awal. Lihat, Kaisar Pedang Sungai kalah, bukan, sekarang tubuh mereka berada pada level yang sama, itu adalah pemahaman hukum, teknik rahasia,
penguatan kekuatan tubuh, pengalaman, dan lain-lain, yang dipertaruhkan. Kaisar Chamen sangat sempurna, dalam aspek-aspek tersebut. Teknik rahasianya adalah, teknik puncak, dan amplifikasi kekuatan tubuhnya, diwarisi dari Jenderal Catatan Dewa Iblis. Teknik puncak tidak jarang, hampir setiap ksatria alam semesta dapat menciptakan teknik puncak, sehingga para jenius luar biasa yang memiliki potensi, untuk menjadi ksatria alam semesta, pasti akan menempatkan tuntutan yang lebih ketat, pada diri mereka sendiri. Terutama, jika mereka tidak bisa menembus zaman tanpa akhir, para jenius itu akan lebih menekankan, pada penciptaan teknik-teknik puncak. Di bawah instruksi dari guru yang baik, banyak talenta dari ras puncak, telah menciptakan teknik puncak, selama waktu yang lama. Luo Feng memuji hanya karena menghabiskan waktu singkat, untuk menemukan teknik puncaknya. Tidak buruk bagi Kaisar Sungai Pedang, untuk setara dengan Kaisar Chamen, tips-tips Kaisar Lili terhenti, tertegun. Apa? Kaisar Seribu Hujan juga terpana. Kaisar Pedang Sungai, dia. Tapi dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Yang mengejutkan mereka, energi Kaisar Pedang Sungai tiba-tiba meledak. Sebelumnya, kedua lawan telah sama-sama cocok. Tapi sekarang, kekuatan Kaisar Pedang Sungai tampaknya melonjak, menekan Kaisar Chamen segera. Sementara itu di udara, dengan tatapannya yang menyala-nyala, Luo Feng memaksimalkan kemauannya dalam sekejap. "Kamu akan kalah," katanya. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan ruang di sekitarnya, ekor bersisik dari Dewa Binatang Raksasa, mendorong waktu dan ruang seperti mesin giling, ekor yang bersisik meronta-ronta sangat cepat dan ganas. Menderu, Dewa Binatang Kaisar Chamen yang berbentuk manusia, menahan cambuk ekor yang bersisik dengan dua cakarnya. Dia dipukuli dengan sangat keras, sehingga tubuhnya memburuk dengan cepat. "Akui kekalahanmu," ucap Luo Feng. Mendapatkan momentum, Luo Feng menyerang Kaisar Chamen berulang kali sampai tubuh Kaisar Chamen lenyap sepenuhnya. Luo Feng telah menang. Berdiri di udara, Luo Feng menatap Kaisar Seribu Hujan yang tercengang, dan Kaisar Lili di kejauhan. Dalam keheranan, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak percaya bahwa aku didorong sejauh ini, untuk menggunakan teknik puncak aku sendiri. Dibandingkan dengan mereka, aku masih memiliki keuntungan dari konsepsi Dewa Binatang." Sementara ahli waris lainnya, membangkitkan teknik puncak mereka, menggunakan pemahaman hukum, Luo Feng mendorongnya dengan konsepsi Dewa Binatang. Dalam hal pemahaman hukum kombinasi, Luo Feng berasal dari tingkat menengah, dari tahap ketiga, tetapi konsepsi Dewa Binatangnya telah melampaui tahap ketiga, dan mencapai ambang tahap keempat. Lagi pula, konsepsi Dewa Binatang Luo Feng saat ini, sangat dekat dengan tingkat ke-21, Jembatan Surgawi. Karena itu, Luo Feng memiliki keuntungan besar, dengan konsepsi Dewa Binatangnya. Selain itu, penguatan kekuatan spiritual Luo Feng juga sangat kuat, dan tidak bisa dianggap sebagai kekurangan. Tetap saja, Luo Feng tidak bisa menahan nafas. Pada awal pertempuran, sebelum kemauannya pecah sepenuhnya, dia berada pada posisi yang sedikit tidak menguntungkan. Pada akhirnya, kekuatan tekadnya yang lebih luar biasa, daripada kebanyakan ksatria alam semesta telah meledak. Jika dia hanya seorang pejuang, manfaat dari tekad kuat tidak akan jelas, tetapi hal-hal berbeda untuk pembaca semangat. Tekad adalah panglima tertinggi. Kesadaran adalah yang jenderalnya, dan kekuatan roh adalah prajurit. Kekuatan tekad Luo Feng membuat kemampuannya untuk mengendalikan senjata rohaninya meningkatkan 2 tingkat, mengubah posisinya yang tidak menguntungkan menjadi penindasan total atas Kaisar Chamen. Kaisar Chamen terbang, memandang Luo Feng dengan tidak percaya. "Aku kalah. Pedang Sungai, bagaimana kabarmu?" "Aku mengakui kekalahan juga," kata Kaisar Lili. "Tidak perlu bersaing." Kaisar Lili menghela nafas, menggelengkan kepalanya. "Pedang Sungai, kamu benar-benar memenuhi ketenaranmu. Kami diyakinkan oleh harta kamu, dan juga kekuatan kamu." Mereka berdua merasa agak pahit. Meski tidak terlalu mencolok, mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka, karena mereka berada di tingkat menengah atas, di tanah warisan, tempat dengan banyak talenta. Jelas sangat sulit untuk meningkatkan, setelah mereka mencapai level tertentu. Dalam aspek kemauan, kesadaran, teknik rahasia, dan penguatan kekuatan tubuh, mereka hampir mencapai kesempurnaan. Namun mereka masih kalah. Luo Feng menang telak.
Hanya melalui ledakan simultan dari dua keuntungan absolut, tekad aku dan konsepsi dewa binatang aku bisa mengalahkan Kaisar Chamen, pikir Luo Feng dalam hati. Di Pulau Bauhinia yang jauh, tanah inti dari sekolah dewa leluhur, ahli waris yang telah mengirim undangan kepada Luo Feng untuk bertarung sedang membahas masalah ini dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka segera menerima balasan mereka. Bagaimanapun, Kaisar Pedang Sungai hanyalah penguasa sektor, kata seorang pewaris. Di dunia virtual, dia harus meninggalkan setiap harta yang dia miliki di dunia nyata, dan mengandalkan kekuatannya yang sebenarnya untuk bertarung. Kaisar Zuchong juga sebelumnya sama seperti dia, bukan? Diperkirakan ratusan ribu tantangan untuk dilawan telah dikirim kepadanya, jawab yang lain. Berapa banyak yang berani dia terima? Hahaha, yah, dia telah menerima milikku. Apa? Dia menerima? Beruntunglah kamu. Mungkin dia memilih yang terlemah untuk bertempur. Hahaha, namun sayang, dia juga menerima milikku. Aku juga mendapat tanggapannya. Dia telah setuju untuk bertarung. Di lapangan terbuka dunia kemuliaan, banyak makhluk kuat dari ras lain membolak-balik buku hitam mereka. Masing-masing dari mereka telah menerima balasan menerima tantangan mereka. Tantangan aku telah diterima, kata mereka satu sama lain. Begitu juga milikku. Kaisar Pedang Sungai telah setuju untuk bertarung. Segera, diskusi panik terdengar di setiap sudut lapangan terbuka. Ahli waris dari ratusan juta ras alam semesta, sangat terpesona. Berapa banyak tantangan yang diterima Kaisar Pedang Sungai, mungkin puluhan ribu. Sejumlah aurora yang berwarna-warni, mengelilingi Pulau Bauhinia, dan lingkaran cahaya, yang menampilkan misteri hukum alam semesta, terus menyebar di langit. Pulau Bauhinia adalah rumah bagi istana-istana dari beragam ras. Di salah satu istana ada banyak patung pedang kuno. Tiba-tiba, gerbang ke istana ini terbuka. Kemudian keluar sesosok figur, dengan mata setajam pedang, dan tanda 7 pedang pertarungan di antara alisnya. Pria ini, mengenakan baju besi ungu, tampak seperti pedang pertempuran sendiri. Teriak dua makhluk mirip simpanse dari ras lain berteriak, pada sosok itu dari jauh. Kaisar 7 pedang, Kaisar Pedang Sungai dari ras manusia adalah sesuatu yang sangat legendaris. Kaisar 7 pedang, apakah kamu mengundangnya untuk bertarung? Kaisar 7 pedang telah mendapatkan harta karun dari tanah berharga dan sebagai hasilnya menjadi cukup terkenal di Pulau Bauhinia. Selain itu, harta karun itu telah ditemukan di tempat yang dipesan oleh makhluk super dari sekolah dewa leluhur. Bagi para pewarisnya, biasa-biasa saja, sebagai Kaisar 7 pedang, mungkin berada dalam pertempuran di dunia kemuliaan, dia bisa sangat mengintimidasi dengan warisan 7 pedang, makhluk besar menjadi warisan dewa binatang, dan kemampuan hebat untuk bertahan di dunia nyata. Keberuntungannya yang baik, bahkan memicu kecemburuan, dari banyak makhluk besar di antara umat manusia. Berkat warisan 7 pedang, Kaisar 7 pedang dan Kaisar terbakar mimpi, telah menjadi dua talenta tingkat abadi, dari generasi mereka untuk dilatih, secara intensif oleh umat manusia. Warisan makhluk agung, telah membuat status Kaisar 7 pedang, mengungguli Kaisar terbakar mimpi, di antara ras manusia. Namun, banyak ras tidak tahu apa harta itu, karena Kaisar 7 pedang telah menyimpan rahasia, untuk dirinya sendiri. Bahkan ras robot otomatis, ras puncak, hanya tahu bahwa ia telah mendapatkan semacam warisan. Tanah berharga memiliki banyak harta, yang ditinggalkan oleh dewa-dewa binatang dari sekolah dewa leluhur, termasuk dewa-dewa binatang penjaga sekolah, dan dewa makhluk buas yang membiakkan makhluk-makhluk besar. Adapun harta karun itu, sulit untuk mengatakannya. Harta itu, tidak selalu terkait, dengan jalur dewa binatang. Misalnya, jika Luo Feng mencapai status tinggi di masa depan, ia juga bisa menaruh beberapa harta, yang diperolehnya secara kebetulan, dan tidak digunakan, di tanah berharga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, selain dari Kaisar 7 pedang, dan staf senior ras manusia di sekolah dewa leluhur, tidak ada faksi lain, yang mengetahui sejauh mana betapa menakjubkan, keuntungan aktual Kaisar 7 pedang. Kalau tidak ada yang akan mencoba membunuhnya. Kaisar 7 pedang tertawa, dengan cahaya pedang yang berkedip di matanya. Hahaha, ia juga manusia. Sekarang begitu banyak makhluk besar dari ras lain telah menantangnya, mengapa aku mengundangnya untuk bertarung? Ngomong-ngomong,
apa kamu tahu berapa banyak tantangan yang diterima Kaisar Pedang Sungai? Jika kamu tidak tahu, apa yang membuat kamu berpikir kami akan melakukannya? Yang kami tahu adalah jumlahnya lebih dari 10.000. Kemudian dua makhluk mirip simpanse, masing-masing mengambil langkah lebih besar dari 600 mil, dan menghilang di kejauhan. Berdiri di depan istana, Kaisar Tujuh Pedang bergumam pada dirinya sendiri, lebih dari 10.000 pertempuran, Kaisar Sungai Pedang, bakat paling luar biasa dari umat manusia, aku tidak akan pernah mengakui kekalahan terhadap Kaisar Pedang Sungai, dengan mudah. Setelah memperoleh harta barunya, Kaisar Tujuh Pedang percaya, bahwa ia telah mengungguli Kaisar Terbakar Mimpi, sehingga menjadi yang terbaik dari generasinya di antara manusia. Tapi sekarang, Kaisar Pedang Sungai menghalanginya. Selama pertarungan untuk bintang tersegel, di medan perang wilayah luar, kamu begitu tidak penting, sehingga aku nyaris tidak memperhatikanmu, kata Kaisar Tujuh Pedang. Sungguh mengejutkan bahwa kamu adalah penguasa sektor. Aku tahu kamu dengan gila menerima tantangan untuk diperjuangkan. Untuk pertama kalinya, kamu mendapatkan perhatian penuh aku. Aku ingin melihat kekuatan kamu, karena kamu adalah bakat umat manusia yang bahkan guru aku percaya, kamu lebih baik daripada aku tidak tahu apakah kamu terlalu percaya diri, atau hanya gila untuk setuju terlibat dalam lebih dari 10.000 pertempuran. Segera, kamu akan menyadari bahwa, semua ahli waris di sini adalah talenta tiada taraf. Bahkan aku hanya dianggap biasa-biasa saja di dunia kemuliaan. Kamu akan segera sadar, akan kenyataan kejam ini. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.